A. Indikator dalam ekonomi makro. Dalam indikator makroekonomi, menunjukkan status ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu dari perdagangan, pasar tenaga kerja, dan keseimbangan umum. Untuk membahas satu jenis pasar yang lain, yaitu pasar produksi, dalam hal ini adalah pasar tenaga kerja. Seperti biasanya, jika kita membicarakan mengenai pasar, akan ada pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga keseimbangan. Harga dari tenaga kerja sebagai faktor produksi disebut dengan upah. Dalam hukum permintaan, konsumen bertindak rasional, yaitu hanya akan meningkatkan pembeliannya bila harga turun dan menurunkan pembeliannya bila harga naik. Sementara pada hukum penawaran, produsen atau penjual yang bertindak rasional, yaitu hanya akan memperbanyak penjualan bila harga naik dan menurunkan harga penjualannya bila harga turun. Tarik-menarik antara dua keinginan itu pada akhirnya akan mencapai suatu kesepakatan harga di mana penjual bersedia melepas sejumlah komoditi dengan harga tertentu yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kesepakatan harga inilah yang dinamakan keseimbangan dan penawaran, atau kadang disebut juga keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang di dalamnya mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar yaitu para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya yaitu orang-orang yang memerlukan tenaga kerja. Adapun fungsi pasar tenaga kerja yaitu 1. Untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja. Adapun manfaat pasar tenaga kerja diantaranya yaitu 1. Untuk membantu para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, untuk membantu orang-orang yang memerlukan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan tentang ketenaga kerjaan. Sementara jenis-jenis pasar tenaga kerja ada 3, yaitu 1. Pasar tenaga kerja terdidik. Ini memerlukan pendidikan terlebih dahulu, contohnya dokter, guru. Kemudian yang kedua, pasar tenaga kerja terlatih. Ini memerlukan pelatihan terlebih dahulu, contohnya montir, sopir, koki. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya kuli dan lain sebagainya. Salah satu pelaku ekonomi makro adalah sektor luar negeri. Sektor luar negeri merupakan sektor yang turut serta menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan cara perekonomian bersangkutan mengekspor barang dan jasa yang dihasilkannya. Tinggi rendahnya biaya produksi ini biasanya sangat dipengaruhi oleh tersedianya faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, masing-masing negara akan mengadakan perdagangan, akan saling mendapatkan manfaat atau keuntungan. Bentuk keuntungan itu tersedianya barang dan jasa dengan harga yang relatif murah daripada bila seluruhnya dihasilkan sendiri oleh negara yang bersangkutan. Adapun keuntungan melakukan perdagangan yaitu 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Namun ada juga kerugian dari perdagangan yaitu 1. Menyebabkan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, besarnya konsumsi barang buatan luar negeri akan berakibat buruk terhadap keberadaan industri kecil yang sedang tumbuh di Indonesia. Materi kedua yaitu pendapatan nasional. Menurut pandangan ilmu ekonomi yang lebih baru, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur di dalam pendapatan nasional. Sedangkan pendapatan nasional itu sendiri
bukanlah pokok pangkal semua konsep pendapatan nasional. Para ahli ekonomi modern lebih menyukai produk nasional bruto atau gross national product atau GNP sebagai alat pengukur pokok kegiatan perekonomian. Pendapatan nasional masih tetap dianggap orang sebagai pilar utama penyangga politik ekonomi. Artinya, ke arah peningkatan pendapatan nasional, itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian. Pendapatan nasional dapat dikatakan sebagai nilai output suatu negara, baik berupa barang dan jasa. Adapun metode perhitungannya yaitu pertama GDP atau Gross Domestic Bruto, bisa juga dikatakan sebagai PDB atau Produk Domestik Bruto, yaitu pendapatan seluruh ekonomi yang dihasilkan di wilayah Indonesia sehingga barang dan jasa yang berada dalam negara Indonesia, baik warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto, adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan kewarganegaraan. Dapat dihitung yaitu GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Ketiga yaitu Net National Product atau NNP. NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Dapat dirumuskan sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Keempat yaitu Net National Income atau NNI. NNI adalah produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentukan harga pasar, tidak termasuk biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan pada pihak lain. Adapun rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima yaitu Personal Income atau PI. PI adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba yang tidak dibagikan, tambah pajak perseroan, tambah asuransi, dan tambah jaminan sosial. Yang keenam yaitu Disposable Income atau DI, adalah yang sudah siap dibelanjakan setiap orang. Adapun rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Yang ketujuh yaitu Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB adalah jumlah nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama 1 tahun tertentu. Dalam perhitungan PDRB termasuk juga produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Yang ke-8 yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan ukuran internasional yang biasanya dipakai untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita adalah hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Dapat dinotasikan sebagai berikut. Pendapatan nasional per kapita sama dengan jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti atau dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Faktor yang mempengaruhinya ada 4 yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Dan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022? Proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 pada kisaran 4,5 sampai 5,2% dan untuk tahunan tumbuh
pada kisaran 4,8 sampai 5,5%. Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak bagi kinerja APBN di awal tahun 2022. Masalah-masalah dalam pertumbuhan ekonomi. 1. Ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya, akan tetapi selalu mengalami masa naik turun. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan dan neraca pembiayaan yang tidak seimbang. Kegiatan ekspor-impor merupakan bagian yang terpenting dari kegiatan perekonomian suatu negara.